Pada tahun 1633 ya, teman-teman, ini ada seorang ilmuwan, saintis, penemu, peneliti yang bernama Galileo Galilei yang dipaksa dia harus berlutut di hadapan Inkuisisi Romawi ya, di hadapan para petinggi dari gereja. Nah, peristiwa tersebut ini menjadi simbol yang paling ikonik dalam narasi konflik antara sains dan agama ya, antara langit versus laboratorium, antara wahyu versus teleskop, dan antara iman versus akal. Namun, teman-teman, simbol ini ternyata menipu kita. Narasi konflik tersebut adalah produk spesifik dari sejarah Eropa ya, yang merupakan ketegangan antara gereja Katolik Roma dengan revolusi ilmiah Renaissance. Ini bukan hukum universal sejarah peradaban dunia ya. Dan tentunya ini sama sekali tidak menggambarkan tradisi Islam. Di mana kalau dalam tradisi Islam, para ilmuwan ataupun ulama terbesar justru mereka itu mendedikasikan karya saintifik mereka ya, dikarenakan atau didorong oleh motivasi dan keyakinan tauhid mereka. Jadi mereka ini, para ilmuwan dan para ulama muslim, bekerja bukan dengan mengabaikan keyakinan seperti yang sering diasumsikan dan digembar-gemborkan oleh narasi konflik barat. Nah, disinilah teman-teman konsep ulul albab ini menjadi sangat relevan ya. Dan Al-Quranul Karim ini menghadirkan profil manusia yang tidak memiliki dikotomi ya, yang tidak membedakan antara ilmu agama dengan ilmu sains. Mereka ini yang disebutkan oleh Al-Quran ini adalah orang yang mengamati rotasi, mengamati alam semesta ya, di siang hari dengan mata sainsnya. Lalu dia berdiri di malam hari dalam sujud yang panjang, melaksanakan qiyamul lail sebagai seorang hamba atau ibadur rahman. Nah, ini benar-benar disebutkan dan memang termaktub di dalam Al-Quran ya. Terutama dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ini saya akan bacakan ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kalau kita artikan ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi ulul albab. Nah, di ayat 191-nya dijelaskan ulul albab itu siapa gitu ya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring. Mereka itu tetap memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, teman-teman ya, video kita kali ini yang merupakan pembuka pembahasan kita yang akan sangat panjang mengenai ulul albab ya. Kita akan menelusuri anatomi konsep ulul albab ini dari akar bahasa Arabnya, melewati cermin neuroscience modern ya, menerobos hasanah tafsir klasik,
Lalu kita akan mencoba istilahnya itu mungkin mendarat pada dua tantangan yang paling krusial eh, mengenai hubungan antara sains dan agama ya, yaitu satu, mengapa cocok logi ini akan berbahaya, dan kedua, bagaimana seharusnya epistemologi Islam modern membangun jembatan yang lebih kokoh yang bisa menghubungkan dengan baik atau mengintegrasikan dengan baik antara sains dan agama, ya khususnya sains dengan dua sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, perjalanan kita teman-teman ini akan dimulai dari sebuah penjelasan mengenai biji kacang almond. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dila nabiyya ba'dah. Puji dan syukur sebelumnya kita panjatkan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, waktu, kenikmatan iman dan Islam sehingga teman-teman dapat bertemu kembali dengan kita, dengan saya, Kang Legend, di channel kebanggaan kita bersama, yaitu Quantum Albab. Nah, teman-teman, ini adalah episode pertama pembahasan kita yang saya rasa ini merupakan pembahasan maraton mengenai materi-materi, artikel-artikel yang telah ada, yang telah saya tulis di platform kita, yaitu Quantum Albab. Nah, kita akan awali series kita mengenai penjelasan antara sains dengan agama. Kita awali dengan sesuatu hal yang paling utama dan merupakan konsep utamanya, yaitu ulul albab. Yuk, teman-teman, mari di beberapa menit, mungkin bisa sampai jam gitu ya, kita akan bahas mengenai konsep ulul albab ini. Yuk, teman-teman, mari kita mulai. Oke, teman-teman, kita awali pembahasan kita kali ini dari anatomi katanya dulu ya. Kita akan bahas dimulai dari biji kacang almond yang ini mengubah peradaban ya. Teman-teman, coba ambil sebutir kacang almond, amati ya. Nah, yang bagian terluarnya ini dalam bahasa Arab disebut sebagai kisar atau pelindung, dan yang ada di dalamnya ini adalah lub atau diartikan sebagai saripati. Nah, dalam bahasa Arab, teman-teman, ulul albab ini berarti pemilik lub tadi ya, yaitu mereka yang mampu menembus kulit dari kacang almond ini dan benar-benar mampu menyentuh hakikat di baliknya atau di dalamnya. Bukan penolakan terhadap sains, melainkan sains yang tidak berhenti di permukaan saja. Nah, Al-Quranul Karim menyebut profil manusia ini, teman-teman, sampai 16 kali. Dan ini tersebar dari fase surat-surat Makkiyah hingga surat-surat Madaniyah. Tersebar dari kosmologi, yaitu ilmu tentang asal, mula, dan struktur alam semesta, hingga jurisprudensi atau ilmu hukum, dari ekologi atau ilmu tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, hingga psikologi resiliensi ya, ilmu tentang daya tahan mental menghadapi kesulitan. Oke, teman-teman, berdasarkan pendapat dari ulama tafsir kontemporer Indonesia, yaitu Profesor Quraish Shihab, ya, walaupun saya menyadari
terdapat beberapa kontroversial mengenai beliau ini, tetapi dalam hal ini saya mengambil rujukannya dikarenakan memang metodologi tafsir yang diambilnya ini valid dan sah. Dan di sisi lain teman-teman, saya banyak mengambil rujukan bukan hanya satu tafsir saja ya. Nanti kita ada beberapa tafsir klasik seperti dari Imam Ibnu Katsir ya, Qurtubi dan ulama-ulama Timur Tengah lainnya. Nah, kebetulan di bagian pertama ini berdasarkan penafsiran dari Profesor Quraisy Shihab ya dalam tafsirnya Al-Misbah, bahwa seorang ulul albab ini dia itu tidak akan membiarkan dirinya terpesona oleh kulitnya saja gitu ya. Jadi dia tidak akan terpesona oleh kilau dari kulit sebuah ilmu gitu. Dia akan melalui observasi saintifik yang ketat, ia akan menerobos lebih dalam, masuk menyentuh hakikat di balik semuanya. Nah, ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Quran surat Az-Zumar ayat 18 yang artinya yaitu ulul albab itu adalah yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ulul albab. Nah, teman-teman, ada yang menarik dari cara Al-Qur'anul Karim ini memilih kata untuk mendeskripsikan orang ini ya, tipe dari orang ini. Ketika ingin menggambarkan manusia yang mencapai puncak integrasinya ya antara akal dan iman, antara ilmu dan amal, Al-Quran ini tidak memilih kata alim ya, orang berilmu. Jadi tidak memilih alim semata atau ibad ya, ibadur rahman atau abid secara umum yang diartikan ahli ibadah semata. Al-Quran ini malah memilih kata ulul albab, yaitu pemilik inti yang paling dalam. Nah, dengan demikian teman-teman, metafora kacang almond ini bukanlah aksesoris retoris ya. Ini adalah journey, roadmap, peta jalan epistemologis yang menjelaskan bahwa sains yang berhenti pada deskripsi fenomena, betapapun ketatnya metodologi sains yang digunakan, ini tetap masih berada di lapisan kulit terluar. Adapun ulul albab, ia tidak akan berhenti di sana. Ia akan terus menggali, bertanya, menemukan sampai dia bisa bertafakur dan akhirnya bisa melakukan tadabbur. 6 dimensi ulul albab. Dari kontemplasi hingga keberanian moral. In 16 verses of the Quran, there is one human profile that is continuously repeated. The Quran calls them ulul albab.